Terima kasih ya, kita bertemu lagi melalui diskusi sederhana melalui media sosial YouTube pada hari ini. Saya tetap akan melanjutkan pembicaraan yang kemarin mengenai bagaimana gereja-gereja Indonesia sering terjadi kegaduhan, pertentangan di dalam gereja karena diawali dengan pemilihan. Nah, sering kita berusaha menghindari hal-hal yang seperti itu. Tapi pengalaman saya waktu di Colorado, setiap kami mau membuat rapat, karena pada saat itu kami belum ada pendeta, setiap kami ada rapat majelis, selalu kita berusaha untuk meminta dari pusat pendeta untuk kita adakan rapat majelis supaya rapat majelis itu setiap keputusannya menjadi sah di dalam gereja itu. Nah, yang saya mau ceritakan sekarang adalah mengenai business meeting atau dikatakan rapat jemaat umum. Setiap rapat-rapat kadang-kadang kita takut mengadakannya. Kenapa? Karena di antara anggota itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam. Kalau pertanyaan itu tidak dijawab sesuai dengan apa yang dia mau jawabnya, kadang-kadang dia tambah emosi, sehingga sering itu tidak terkontrol. Jadi memang kita bisa takut mengadakan rapat umum atau business meeting itu. Tapi suatu saat, karena memang tidak ada pilihan, dan kita pun bukanlah orang yang kuat, dalam hal ini pengaruh kita di dalam anggota karena kita sama tingkatan ekonomi dan pendidikannya, sehingga kita tidak dianggap terlalu bisa mempengaruhi di gereja itu. Yang kita minta pada saat itu adalah penyertaan roh, yaitu Tuhan campur tangan di dalam setiap business meeting pada saat itu. Bahkan pernah saya ingat, karena sangat takutnya ya, saya berpuasa sebelum business meeting itu. Di sini saya mau hanya katakan, kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada musuh yang terlalu berat. Karena saat itu kalau udah berbicara business meeting, karena siapalah saya, bahkan anggota-anggota itu dia lebih pintar, lebih banyak uangnya, mungkin lebih disegani dia daripada saya. Jadi di situ saya betul-betul meminta penyertaan roh. Dan dengarkanlah cerita yang berikut ini. Jadi hal yang sama pada saat saya pergi ke conference, berkata bahwa sahabat depan ada business meeting di gereja kami, supaya kiranya pendeta ikut memimpin rapat pada saat itu. Dan saya katakan juga bahwa di gereja kami itu sering kami berdiskusi dengan sangat panas. Kiranya Bapak Pendeta mengerti, karena kultur kami memang bicaranya keras-keras. Begitu saya katakan kepada Pendeta Jim Brown pada saat itu di Colorado, tapi pendeta itu berkata bahwa itu sudah biasa dan dia sudah alami. Dia bilang, saya akan cover kamu, begitu. Tibalah saatnya business meeting. Betul aja, adalah seorang dari anggota itu sampai saya sampai ingat sampai sekarang, berkata seperti ini kepada pendeta itu. Pastor, yang gaji kamu itu kami, perpuluhan kami. Begitu dia bilang. Saya sebagai seorang Indonesia, dan pastor ini seorang bule dan sudah pengalaman memimpin gereja, saya sangat kaget cara dia menjawab anggota saya yang sangat panas ini hatinya, bahkan beringas kalau bisa saya katakan. Dan sangat berani itu pernyataan bahwa oleh karena perpuluhan saya lah bahwa kamu ada di situ. Nah, tetapi dengan lembutnya pastor ini berkata begini, oleh karena itulah saya datang ke sini saudara, karena saudara sudah menggaji saya,
kami pastor. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk melayani. Apa yang mau kita buat bersama. Dan jawaban ini terngiang-ngiang di dalam pemikiran saya, dan saya ingat itu sampai sekarang. Poinnya dalam jawaban pendeta ini adalah betapa rendah hati dia dalam menjawab anggota yang beringas ini. Jadi saya mau tutup saya punya YouTube ini sekarang. Sebaiknya lah pemimpin kita serendah hati seperti itu juga. Karena Tuhan selalu memberikan pemimpin kepada bangsa Israel yang terlembut hatinya. Termasuklah itu si Musa. Bahkan yang terlembut hatinya diberikan kepada Yesus memimpin kita sampai nanti ke tanah Kanaan, tanah suci, tanah kudus yang sudah dijanjikan kepada kita, itu tanah surgawi. Jadi sebuah masukan juga, kita bisa melihat kepemimpinan itu dari roh yang dikeluarkan melalui tindakannya, kata-katanya, kelembutannya. Dengan demikian api yang panas, yang terbakar bisa dipadamkan dengan air yang dialirkan kepada yang terbakar itu, sehingga akan membuat hatinya surut dan dia dimenangkan jiwanya. Inilah sedikit diskusi pendek atau suatu pernyataan melalui media sosial ini. Kiranya kita bisa menyimak manfaatnya dalam hal pengalaman yang sedikit itu. Terima kasih.